Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kami yakin dan kami percaya setiap hari, setiap saat kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan selalu menjagai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Engkau baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan, kami boleh mengerjakan tugas tanggung jawab kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya buat Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang tidak berkenan di hadapan kami pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, sehingga Tuhan Yesus hadir di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya, Yesus kami puja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan
dan puji tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah
setiamu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kudus Engkau Tuhan, kuduslah namamu Tuhan. Haleluya, ya rararara maskara rararara ya rararara masih. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Ya rararara maskara rararara ya skara rararara ya rararara masih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan sore hari ini. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyian pujian bagi. Haleluya Yesus. Ini yang kami berikan kepadamu Tuhan sore hari ini. Nyanyian pujian bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
disembah dan patut dipuji Tuhan sore hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Semangat memuji Tuhan? Mari kita semua undang untuk bangkit berdiri dan mari kita satukan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Semuanya
untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar roh Tuhan tercurah di tempat ini. Gereja Tuhan dibangkitkan, dimenangkan. Haleluya. Kau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk di ruangnya Maha Kudus selalu bersukaria karena Tuhan yang menggirangkan kita, membuat kita lebih semangat lagi kepada Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami buka hati kami untuk kami terima kebenaran-Mu Tuhan sore ini. Olehnya Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang ambil alih semuanya pada sore hari ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini, bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Basuh aku di dalam darah. Haleluya Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Rindu kemuliaan Tuhan,
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Bangku dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku inginkan Tuhan, Mas Vera dan permata tiada artinya. Ku ingin dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sembah Tuhan. Mari setiap hati yang mengasihi Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Iralama ya shanara lama 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 gora lama ya lama lama lama. Yara lama shi yara lamu. Lama 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 lama. Yara lamu lama shi la 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 la. Yara lamu lama shi la la lama lamu. Ira lama gira lamu ramashi amu. Haleluya, haleluya. Lama lama gira mara mara lamu. Shira ra 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 mara lama 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 lama. Shira ra lama 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 lama. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya, masuk lebih dalam di kedalaman hadirat Tuhan. Shirarararamu rabakaralamaranayash. Yaralamu rabakaralama yaralamu ralamaralamaralamarala. Yaralamaralamaralamaralamaralamaralamaralamashi. Irararalamu. Yararamayashi. Mari rindukan Tuhan sama-sama. Haus dan lapar akan Tuhan pada sore hari ini.
lama ya shirara lama hiralamu shirara lama Mari sama-sama kita merindukan Tuhan, sama-sama merindukan hadiratnya, kehadirannya. Biar setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, bergantilah. Mari sama-sama yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, bergantilah setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, bergantilah setiap jam
Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkat. Lebih sungguh lagi katakan setiap jam. Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami sadar kami perlu Engkau Tuhan, dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, berkatilah kami. Tidak hanya dengan jasmani, berkat jasmani. Berkatilah kami dengan urapan. Berkatilah kami dengan kesegaran roh. Berkatilah kami dengan haus dan lapar akan Engkau. Berkatilah kami agar kami selalu dapat merindukan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh ada pada sore hari ini. Mari Tuhan, Engkau terus bekerja dan berajar atas kami semua. Tuhan, segarkan setiap roh kami. Jangan izinkan, jangan biarkan terjadi kekeringan melanda kami, melainkan basahi kami dengan Roh Kudus-Mu. Basahi kami dengan aliran-aliran air kehidupan-Mu, agar kami benar-benar menjadi sumber-sumber mata air dimanapun kami berada. Bahkan di lingkungan kami Tuhan tempatkan kami menjadi sumber mata air yang sanggup mampu membasahi lingkungan kami, sekitar kami, wilayah kami dengan aliran-aliran air kehidupan yang memancar dari kehidupan kami. Oleh karena kami ada di kedalaman hadirat-Mu senantiasa. Olehnya Tuhan tolong, biar malam hari ini sungguh-sungguh Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kau berbicara kepada masing-masing kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan biarkan ada apapun juga yang bisa menghalang-halangi maupun mengganggu kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, olehnya tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah, dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus ada dalam cengkeraman hadirat Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, dengan ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan. Kita boleh ada pada kesempatan sore hari ini untuk kembali kita beribadah kepadanya, kita belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saat ini mari sama-sama kita siapkan hidup kita untuk kita terima firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama. Hakim-Hakim pasal yang pertama. Ayat 1 dan 2 saya akan baca buat saudara semua. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 dan 2. Ada beberapa hal yang kita akan bisa pelajari dari kisah Hakim-Hakim ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan mengingat situasi kondisi yang sekarang ini sedang terjadi di sekitar kita.
Hakim-Hakim pasal pertama ayat 1 dan 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, sungguh suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Sampai di situ dulu pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah tentang perjalanan para hakim yang nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca itu semuanya berisi tentang para hakim. Hakim ini bertugas hampir sama seperti nabi, seperti raja begitu ya. Hampir juga fungsinya seperti Musa ataupun Yosua yang tugasnya mimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa musuh yang menyerang mereka gitu ya. Tugasnya seperti itu. Nah, kisah ini tepat ditulis di belakang kitab Yosua karena memang ini merupakan lanjutan gitu ya. Kisah ini atau kitab Hakim-Hakim ini merupakan kisah lanjutan dari perjalanan kehidupan bangsa Israel selepas ditinggal oleh Yosua. Dan kita melihat dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, setelah Yosua mati, Israel bertanya kepada Tuhan. Ini mengulang sedikit apa yang kemarin kita sudah pelajari. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita menemukan semua jawaban. Katakan amin. Ketika kita ada di kedalaman hadirat Tuhan, kita menemukan semua solusi yang kita perlukan. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan dan menegaskan. Ketika Israel mengalami kondisi di mana mereka kehilangan seorang pemimpin yang selama ini sudah membawa mereka masuk ke negeri Kanaan, merebut Kanaan, kemudian menduduki setiap wilayah-wilayah seperti yang sudah dibagikan oleh Musa dan yang diperintahkan Tuhan tentu saja. Dan ketika kemudian itu semuanya sudah selesai, masa kepemimpinan Yosua selesai, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Israel bertanya kepada Tuhan, masuk di hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam kedalaman hadirat Tuhan dan menemukan jawaban. Lalu tadi ayatnya sudah berkata, suku Yehuda yang harus maju. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar di sini bahwa peperangan itu akan terus berlangsung. Peperangan itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Musuhnya itu masalahnya tidak pernah mati. Perjanjian Baru mengatakan musuh kita kan bukan darah dan daging. Kalau musuhnya darah dan daging, dibom sekali mati selesai, ya kan? Kalau musuhnya darah dan daging, ditembak mati selesai, nggak akan ada musuh lagi. Tapi Alkitab menulis dengan jelas, musuh kita itu adalah roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani, gitu kan? Dan itulah musuh kita yang sesungguhnya, bukanlah orang yang nampak, bukanlah sesama manusia musuh kita, tetapi adalah roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Nah, musuh ini tidak pernah mati dan musuh ini terus ada untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Maka peperangan itu tidak akan pernah berhenti. Peperangan itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena memang pada akhirnya Alkitab menulis semuanya akan selesai ketika Sang Ratu adil, Hakim yang adil, Hakim yang sejati, Yesus Kristus datang kali yang kedua untuk memberikan penghakiman dan untuk memberikan upah kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Itu baru semuanya selesai. Semuanya berakhir di situ. Jadi sampai masa itu terjadi, sampai di titik di mana Tuhan datang kali yang kedua, peperangan akan terus berlangsung. Akan terus berlanjut peperangan generasi demi generasi. Zaman dulu peperangannya itu adalah jarak Bapak Ibu Saudara, betul? Zaman dulu kita masih punya saudara-saudara keluarga seiman yang di lereng gunung, yang kenapa kalau ibadah itu selalu Sabtu malam, karena perjuangan mereka bukan melawan gadget, perjuangan mereka bukan melawan teknologi, perjuangan mereka melawan jarak dan waktu. Mereka-mereka yang ada di lereng gunung yang masih keluaran produk yang lama, maksud saya mereka-mereka yang sekarang usianya sudah sangat lanjut, perjuangan mereka pada zaman itu adalah jarak dan waktu. Mereka tidak punya kendaraan untuk berangkat ke gereja, gitu kan?
Dan kalau kebaktian mungkin harus menempuh berkilo-kilo, itu perjuangan mereka. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, ini beda generasinya yang saya maksudkan tadi. Masing-masing generasi punya perjuangannya sendiri. Hari ini perjuangannya adalah justru melawan teknologi. Jarak dan waktu sudah menjadi masalah karena bisa lewat Zoom, bisa lewat online. Tetapi justru disitulah perjuangannya. Bagaimana anak-anak Tuhan pada akhirnya berjuang melawan teknologi. Sebagian orang justru malah terikat dengan teknologi. Ya, sementara mungkin ibadah bisa online begitu, malah sementara orang ibadah sambil buka WA, sambil melihat YouTube, atau malah sambil mungkin cari-cari belanjaan di Shopee gitu kan, di Lazada, di Tokopedia. Sementara orang ibadah nih, gitu kan saudara. Makanya ada orang yang kadang-kadang nampak sibuk pegang HP, lihat HP, bukan cari ayat Alkitab, tapi sibuk cari kegiatan media sosial gitu kan saudara. Nah itu perjuangan. Masing-masing generasi dan zamannya memiliki perjuangan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Tetapi masa ke masa sampai nanti waktu yang sudah Bapak tetapkan untuk sang anak kembali ke dunia, disitulah peperangan itu baru akan berhenti. Maka perjuangan dan peperangan masih akan terus berlangsung. Pada zaman Musa, peperangannya menghadapi serangan bangsa Israel. Maksud saya bangsa Mesir. Karena Musa bertugas mengeluarkan Israel dari Mesir. Begitu mau masuk ke Kanaan, selesai tugas Musa, digantikan Yosua. Peperangan Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan dan merebut wilayah Kanaan. Setelah mereka ada di wilayah Kanaan, peperangan tidak pernah berhenti. Karena masih ada banyak suku-suku yang belum selesai dibinasakan menurut Tuhan yang dilakukan dalam kepemimpinan Yosua. Sehingga ketika Yosua selesai, maksud saya Yosua sudah dipanggil Tuhan, peperangan itu masih harus dilanjutkan. Karena ternyata masih ada suku-suku yang belum ditaklukkan. Maka peperangan itu akan terus berlanjut. Peperangan terus berlanjut. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi ditulis, itu hidup bangsa Israel masih terus berperang. Masih terus berperang. Sekalipun mereka sudah bisa menaklukkan seluruh wilayah Kanaan, tetapi hidup mereka masih terus berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan yang ingin mencoba untuk membinasakan bangsa Israel. Tetapi semuanya memang ada dalam alur cerita Tuhan. Karena itu Tuhan ingin mendewasakan kehidupan bangsa Israel melalui peperangan itu. Salah satu yang Tuhan mau didik atas Israel, kenapa peperangan itu terjadi? Dosa kesombongan. Dosa kesombongan. Itu yang mau Tuhan hancurkan dari Israel. Bahwa mereka supaya enggak berkata, loh ini kan semua karena usahaku. Loh ini kan semua karena perjuanganku. Loh ini semua kan karena jerih payahku. Itu yang Tuhan mau hancurkan atas mereka. Makanya mereka terus dilatih. Mereka terus diperhadapkan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk memasuki peperangan demi peperangan, supaya mereka belajar untuk benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa peperangan kita enggak selesai, peperangan kita akan masih terus berlangsung. Generasi kita, para pendahulu dalam pengertian Bapak Ibu Saudara semua yang usianya sudah senior, menghadapi zona peperangan yang berbeda dengan generasi anak-anak sekarang Bapak Ibu Saudara. Mungkin putra-putri panjenengan atau cucu panjenengan, generasi mereka itu peperangannya beda dengan generasi kita, gitu. Yang artinya masing-masing memiliki musuh yang harus ditaklukkan, walau bentuknya berbeda. Tetapi itu sama-sama pekerjaan roh jahat, sama-sama pekerjaan penguasa, penghulu, pemerintah di udara, dengan cara yang berbeda. Karena memang zamannya yang berbeda. Tetapi intinya adalah bahwa kita memasuki sebuah peperangan yang tidak pernah berhenti. Olehnya Bapak Ibu Saudara, terus asah pedang saudara, asah panah saudara, persiapkan senantiasa tameng saudara. Semua perlengkapan rohani dipakai, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran,
perisai iman, kasut kerelaan memberitakan Injil, pedang roh ya adalah firman Tuhan, pakai senantiasa. Setiap waktu, setiap saat kenakan perlengkapan senjata Allah, agar kamu dapat berjaga-jaga dan melawan musuhmu si iblis, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lengah, jangan pernah jadi sombong oleh karena berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Berulang kali saya sampaikan bahwa ada banyak gereja lupa bahwa apa yang mereka alami sebagai mujizat itu tidak semata-mata karena pertolongan Tuhan. Maksud saya begini, bahwa ketika kita mengalami mujizat, betul bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Tapi dibalik kenapa harus ada mujizat, itu juga menjadi penting buat kita. Seringkali yang saya sampaikan adalah begini, kita harus bisa menemukan mengapa ada padang gurun. Harus bisa menemukan jawaban mengapa 40 tahun dan bukan 11 hari. Itu harus ditemukan. Kalau kita hanya melihat dari sisi mana yang turun dari surga selama 40 tahun, baju yang tidak rusak selama 40 tahun, kalau kita hanya melihat dari sisi bahwa ada burung puyuh yang dikirim Tuhan dengan sejauh seluas seperjalanan Sabat luasnya, kalau itu yang dilihat, orang akan hanya berkata Tuhan baik, Tuhan penuh mujizat, Tuhan penuh kasih karunia. Itu memang harus selalu diucapkan. Tapi orang tidak pernah menemukan padang gurunnya. Kenapa ada di padang gurun? Kenapa harus 40 tahun? Karena itu juga menjadi catatan penting yang ditulis dalam Alkitab. Mengapa padang gurun? Itu mau menghancurkan kesombongan bangsa Israel. Nah, yang sering dilihat oleh orang Kristen adalah puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Puji Tuhan, saya ngalami mujizat. Tapi dibalik ada mujizat itu Tuhan pengen kita apa? Orang bisa bersaksi, puji Tuhan, Tuhan sediakan 40 tahun mana dari surga. Kami dipelihara Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan, kami disediakan air oleh Tuhan. Tuhan luar biasa. Ya, memang Tuhan selalu luar biasa buat kita orang percaya. Tapi coba mulai juga belajar, temukan kenapa ada di padang gurun. Kenapa masalah itu terjadi dan mujizat Tuhan nyatakan. Jangan-jangan masalah terjadi karena kesalahan dan dosa kesombongan kita. Kalau mujizat dilaksanakan oleh Tuhan, itu sudah tanggung jawab Tuhan untuk menolong umatnya. Katakan amin. Katakan amin. Tanggung jawab Tuhan menolong umatnya. Kasih mujizat itu pasti. Tuhan gak pernah meninggalkan umatnya masalahnya. Itu kebenaran. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Tapi yang dilupa oleh orang Kristen adalah kenapa ada masalah terjadi. Yang disaksikan mujizatnya, tapi jarang orang pernah menyaksikan kenapa itu terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami mengalami mujizat Tuhan pelihara kami 40 tahun dengan mana dari surga. Waktu kami butuh daging, Tuhan sediakan daging dari surga. Tapi orang jarang lupa saksikan. Tapi saudara perlu ketahui mengapa mujizat itu terjadi. Tuhan ingin menghancurkan kesombongan saya. Karena saya mengalami begini, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Tuhan mau hancurkan semuanya itu. Makanya masalah ini terjadi. Tapi bersyukur Tuhan mengasihi saya sehingga mujizatnya terjadi. Orang lupa menyaksikan yang 40 tahun di padang gurun. Paham ya Bapak Ibu Saudara maksud saya? Jadi temukan juga kesaksian itu jangan hanya diceritakan kebaikan Tuhannya. Supaya orang ngerti, oh dia ngalami mujizat, puji Tuhan. Tapi kenapa ada mujizat? Ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena Tuhan mau menghancurkan kesombongan saya. Tuhan mau menghancurkan tinggi hati saya. Tuhan mau menghancurkan kekhawatiran saya. Tuhan menghancurkan kemalasan saya dan seterusnya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara, peperangan demi peperangan yang seperti ini harus bisa dikalahkan. Sama-sama katakan dikalahkan. Harus menang. Karena bersama dengan Yesus pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau belum bisa melakukan perkara-perkara yang besar, kemungkinan belum bersama dengan Yesus.
Karena kalimatnya jelas. Bersama dengan Yesus lakukan perkara besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, peperangan demi peperangan itu masih ada. Maka harus selalu waspada, siap sedia, selalu kenakan perlengkapan senjata ilahi. Harus selalu. Lalu begini, Yosua selesai. Kemudian peperangan belum selesai. Peperangan harus terus dilanjutkan. Bapak Ibu Saudara coba pahami ini. Yosua belum selesai menjalankan tugas. Atau saya singgung dari Musa. Musa tidak selesai karena sebuah kesalahan. Ini jadi catatan penting ya. Jadi catatan penting. Musa memang diangkat oleh Tuhan. Itu menurut semua hamba Tuhan percaya itu. Kenapa diangkat? Karena kuburannya tidak pernah tahu. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Jadi keyakinan orang Musa itu diangkat, sama seperti Elia diangkat. Jadi nggak mengalami kematian jasmani, langsung diangkat. Itu orang yakin seperti itu. Nah, betul bahwa Musa itu orang yang dimuliakan Tuhan. Tapi ini juga harus menjadi peringatan buat kita. Dia nggak selesai karena dia pernah salah. Gitu loh saudara. Kalau ngelihat Alkitab, kalau ngelihat tokoh Alkitab lengkap gitu ya. Jangan hanya dilihat, oh Musa itu orang yang hebat loh Musa. Betul, Musa itu orang yang hebat. Kita harus juga mencontoh dia. Alkitab juga nulis begini. Musa itu umurnya 120, matanya nggak rabun, nggak pakai kacamata kayak saya, gitu kan? Dan kekuatannya tidak surut. Itu jadi catatan penting. Kita harus tiru, kalau bisa 120 tahun, matanya nggak pudar, kekuatannya nggak surut. Amin. Awet muda berarti Bapak Ibu Saudara. Loh iya, 120 tahun matanya enggak buram, kekuatannya enggak surut. Itu Musa. Tapi dia juga enggak selesai. Enggak selesainya bukan karena kehendak Tuhan, karena kesalahan. Karena dia melanggar satu aturan yang Tuhan tetapkan, dia tidak diizinkan Tuhan. Tapi tetap dimuliakan. Karena kehidupannya yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi catatan itu harus menjadi spidol buat kita. Harus menjadi benang merah buat kita, garis merah buat kita. Oh, betul bahwa hidup itu pasti dimuliakan Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau melakukan kesalahan juga nggak bisa main-main. Sehebat Musa saja akhirnya dilarang Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Sehebat Musa saja yang matinya diangkat saja, toh tetap tidak diizinkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni, bukan. Ini bicara tentang hukum. Ini bicara tentang kekudusan. Kalau tidak seperti ini, sorry, nggak bisa. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi harus paham ini. Musa memang dimuliakan, tapi kenapa dia tidak selesai menjalankan tugas membawa bangsa Israel masuk Kanaan? Itu tugas Musa sebenarnya, masuk ke Kanaan. Kenapa berhenti di sini, di seberang sini? Karena itu tadi kesalahan. Dilanjutkan oleh Yosua. Yosua nggak selesai, dilanjutkan para hakim. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, di masing-masing generasi ini, bahasa saya, ada tongkat estafet yang dilanjutkan. Kita panjenengan semua, saya berpesan, yang usianya di atas saya, tolong terus doakan kami yang ada di bawah panjenengan usianya. Anda masih punya tanggung jawab untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan itu kepada generasi di bawah panjenengan. Gitu kan? Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh kita yang usianya sudah senior ini? Doakan senantiasa, tumpangi tangan generasi di bawah kita. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah lelah berdoa. Bukan soal jemu dan lelah sih sebenarnya. Harus lebih sering doain, itu tepatnya. Bila mana perlu doain setiap hari, tiap hari doain generasi-generasi kita. Yang sepakat dengan saya katakan haleluya. Harus. Makanya maaf bicara. Saya mungkin agak keras ngomongnya. Jenengan yang merasa usianya sudah lanjut, Anda bukan berhenti pelayanan. Masih ada satu pelayanan yang harus, wajib Anda lakukan. Jadilah pendoa. Karena mungkin kalau Anda suruh ngepel gereja sudah tidak mampu. Anda jadi pelayan-pelayan yang lain sudah tidak mampu karena faktor tenaga, fisik, dan usia. Tapi kalau berdoa kan masih terus bisa kan? Amin? Amin?
Atau juga mau berhenti juga untuk berdoa? Saya rasa tidaklah gitu kan. Semuanya harus tetap terus. Karena kalau berdoa pasti bisa. Pasti bisa. Maka yang baik adalah usia-usia yang sudah senior itu jadi pendoa semua. Tiap hari datang ke gereja doa. Tiap hari datang ke gereja doa. Karena memang yang masih punya banyak waktu untuk berdoa ya mereka-mereka. Nah yang muda masih kepengin gitu kan, berkarir, berkarya gitu kan, nambah bintang di pundaknya kan gitu, masih pengen itu masalahnya gitu kan. Tapi kalau yang sudah senior kan sudah selesai semuanya, bintangnya 7 sudah komplit, mau apa lagi? Sudah ada bintang 8 kan gitu, di pundaknya sudah ada bintang 7, semuanya sudah terpasang, selesai sudah gitu kan. Nah terus ngapain? Maksud enggak pelayanan? Masih pelayanan. Apa? Jadi pendoa. Milo yang senior ini usianya nek diajak berdoa malah justrunya luweh semangat begitu loh. Coba kasih tahu yang kanan kiri yang usianya senior, semangat Pak. Semangat Bu. Kok aku duting rono salah. Ya. Nah, anggota keluarga yang lain yuk dorong mereka. Pak, jenengan usianya senior, doain kami generasi, ayo berdoa. Gitu. Amin. Ya harus lah, siapa sih ndongake? Sing masih punya banyak kesempatan dan waktu karena memang semuanya sudah selesai, bintang 7-nya sudah kepasang semuanya kan sudah selesai. Mau ngapain lagi? Berdoa. Doain generasi ini. Doa panjenengan masih sangat dibutuhkan, olehnya mohon dengan legowo lah. Mengerti inilah gitu loh. Peperangan kita kan nggak pernah berhenti, masalahnya di situ loh. Lah siapa doain yang maju perang? Sing maju perang biarkan usia-usia yang masih kuat ini. Lah yang usianya sudah senior, bintang 7-nya sudah kepasang, tinggal doain. Maka sementara kami berperang, tolong doain kami gitu kan. Usia yang senior, ayo semangat lagi pelayanan, katakan amin yang senior. Oh oke sing senior ya. Atau merasa belum senior, boleh, enggak apa-apa. Berarti kekuatan fisik Anda masih dibutuhkan. Ayo penean gendeng, gitu kan saudara. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya ya udah, kalau Anda merasa masih pengen dilokke muda, ayo kalau perang angkat senjata. Itu jangan diam di rumah. Itu kan berarti berkati pengen jadi prajurit, tapi waktu suruh ngangkat senjata sudah enggak kuat. Nah terus piye gitu kan? Ya berarti menyadari dong. Oh iya, aku ngangkat senjata, aku ngangkat pedang itu ngewel gitu loh. Ngangkat pedang itu buyuten. Merucut kan gitu kan saudara. Ya kalau sudah menyadari begitu, oke. Berarti aku sudah bisa angkat senjata lagi. Tugasku ngapain? Doain mereka yang perang. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Harus memahami ini. Peperangan ini enggak berhenti. Masing-masing generasi punya zona peperangannya. Maka setiap kita memahami. Oh iya, yang dihadapi musuh hari ini generasi sekarang tuh yang kayak begini. Berarti aku yang sudah lebih dulu ada di dunia ini harus ngapain? Masuk hadirat Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan harus bagaimana kami? Gitu kan saudara, itu zona peperangan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita boleh belajar bahwa ayo masing-masing kita ini punya peran dalam peperangan, bukan sekedar peran dalam pelayanan. Kalau semuanya cuma sekedar melayani saja sampai di situ berhenti, ya tidak ada yang perang nanti. Kalau tidak ada yang perang bahaya. Generasi ini cuma cerita sedikit aja Bapak Ibu Saudara. Hari ini yang namanya dosa paling tua, saya selalu ngomong itu dosa paling tua karena itu yang sejak awal masih dipakai iblis untuk menjatuhkan banyak tokoh Alkitab, banyak hamba Tuhan di zaman ini, bahkan menjatuhkan generasi generasi muda. Sekarang ini sebutannya generasi apa sih? Z. Atau sudah berubah lagi? Dulu generasi X, sekarang generasi Z. Itu karena kecepatan ininya mereka loh saudara, apa ya istilahnya? Saya tidak tahu lah itu istilahnya dalam zona peperangan rohani. Ada istilah buat generasi sekarang, bukan generasi Z kalau nggak salah. Apa begitu saya lupa. Itu saking mereka itu sudah kebuka dengan semua globalisasi. Dan itulah yang dipakai kemudian oleh iblis.
Bapak Ibu Saudara, maksud saya puji Tuhan kalau generasi kita masih dilindungi, dijagai oleh Tuhan gitu. Tapi kan tidak berarti kemudian oh ya sudahlah itu dialami oleh mereka di luar sana. Sementara anak-anak kita mungkin aman gitu ya. Enggak bisa. Karena dosa ini bisa masuk kepada siapa saja. Masuk kepada siapa saja. Dan itu sangat mengerikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo pahami ini. Kita harus sama-sama perang. Enggak bisa milih aku enggak usah perang aja. Ya memang dalam peperangan kan ada yang mungkin bagian pegang senjata, bagian pegang logistik, hanya bagian pegang itu kalau peperangan di medan pertempuran itu kadang ada yang bawa tugasnya cuma bawa radio. Tapi sama-sama menghadapi peluru gitu kan. Dia jarang bawa senjata walaupun dia jarang menggunakan senjata walaupun dia bawa senjata. Yang pegang radio itu gawane mau rangsel isine aki karo wifi gitu kan saudara. Ya itu istilah saja sih. Tapi maksud saya memang dalam peperangan ada bagian-bagiannya gitu loh. Ada yang maju, yang bagian medis juga tidak mungkin ikut maju berperang karena dia hanya bertugas di belakang. Kalau ada yang terluka baru dia tarik ke belakang diobati. Tapi sama-sama masuk ke medan peperangan, itu yang mau saya maksudkan. Sama-sama masuk ke medan peperangan. Mungkin bagian saudara memang ada di medis, ada bagian logistiknya pakai panganan gitu kan, ada yang bagian cuma gawa radio gitu saja kan, mungkin cuma itu yang tidak maju di garis depan dan pegang senjata, tembak-tembakan ora, tapi sama-sama masuk ke medan peperangan, itu yang saya maksudkan. Ayo sadari bahwa setiap kita tetap semuanya harus masuk ke medan peperangan, katakan amin. Karena itulah yang harus terjadi. Nah ke depan ini seperti yang sudah berulang kali disampaikan, sudah nggak mungkin tidak bahwa 2023 akan menjadi sebuah krisis secara global. Semua orang akan mengalami. Ada yang sudah dapat postingan, memang akan terjadi pemulihan, tapi bisa 5 tahun, 3-5 tahun ke depan, masih cukup lama. Itu pun kalau benar-benar pulih. Ya kan? Beberapa negara yang 98 pernah mengalami krisis karena kondisi yang terjadi pada Indonesia waktu itu tidak benar-benar pulih sampai dengan hari ini. Artinya ada yang memang mungkin bisa pulih, ada yang belum pulih 100%. Bisa jadi beberapa diizinkan Tuhan memang benar-benar mengalami krisis yang cukup panjang. Terus kalau kita nggak sama-sama masuk ke medan peperangan, kita memilih untuk kita, oke lah aku tinggal di sini aja lah, aku lebih aman di sini. Salah nanti di hadapan Tuhan. Salah di hadapan Tuhan. Kita akan menyalahi apa yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Masing-masing punya bagiannya, tetapi masing-masing ada masuk dalam zona peperangan. Bukankah kalau semuanya mengalami krisis, dunia mengalami krisis, bahwa gereja Tuhan ikut merasakan dampaknya, gitu kan? Kan tidak mungkin kan? Krisis terjadi, secupak gandum sedinar, beras katakanlah misalnya sekilo harganya 50.000. Apakah buat orang Kristen bisa beli hanya dengan 10.000? Ya tetap tidak bisa. Tetap belinya tetap sekilo 50.000 kan. Dampak itu tetap dirasakan. Cuma bedanya buat orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh setia pada Tuhan, mereka agak sulit beli 50.000. Buat kita oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan mudah beli 50.000, katakan amin. Itu bedainnya, tapi dampak krisisnya sesama-sama. Kalau nanti terjadi misalnya krisis air, yang lain susah mandi, gitu kan? Apakah kita pada akhirnya bisa punya melimpah-limpah air di rumah? Tidak juga, sama-sama. Gitu loh saudara. Dampak krisisnya itu sama-sama merasakan. Cuma buat kita yang mau masuk dalam zona peperangan itu dibedakan. Dulu sekali sudah pernah saya sampaikan, prajurit itu berkatnya beda. Dalam Alkitab ditulis, kalau dia prajurit, upahnya itu lain dibandingkan dengan yang rakyat jelata. Upah prajurit itu lain. Nah kalau mau berkat yang beda, masuk dalam peperangan, jadi prajurit. Yang mau jadi prajurit bisa lambaikan tangan. Cek bingung, apa maksudnya? Ya wes lah, Roh Kudus yang menerjemahkan. Oke ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pahami ini. Masuk di bagian akhir dari Hakim-Hakim pasal 1. Mulai ayat 27, tapi saya nggak baca semuanya, itu pun nggak
27 sampai ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara nanti baca sendiri, tapi ayat 27 saya cuplikkan saja. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara lanjutkan. Tapi kata-kata ini tidak menghalau. Kalimat ini itu tertulis dari mulai ayat 27 sampai ayat 36. Artinya apa? Bahwa tidak semua penduduk Kanaan dibinasakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mari kita lihat di Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi perhatikan, kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Jadi ternyata maunya Tuhan semua habis, binasakan. Tapi ternyata dari ayat 37 dikatakan bahwa mereka tidak menghalau. Berarti dibiarkan ada di situ. Penduduk Kanaan itu ada di situ. Walau mereka banyak jadi rodinya Israel, tapi membiarkan itu tetap ada di sana. Padahal firman Tuhan jelas, kamu harus merobohkan semuanya. Tapi itu kamu enggak lakukan. Kamu enggak lakukan. Hasilnya ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka apa saudara? Beribadah kepada siapa? Para Baal. Tuh. Tidak dihalau. Perintah Tuhannya habiskan. Mezbahnya robohkan. Tapi mereka tidak lakukan. Hasilnya menjerat mereka. Ada kata-kata jerat kok saudara. Di ayat sebelumnya intinya. Ada kata-kata jerat. Oh ayat 3. Kalimat terakhir. Ayat 3 bisa bayangkan. Kalimat terakhir. Dan mereka menjadi jerat bagimu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tuhan pengen dalam zona peperangan ini. Kalau perintah Tuhan begini. Harus lakukan begini. Ya intinya kalimatnya, kesimpulan dari semuanya adalah ketaatan, itu saja. Dalam zona peperangan ini penting hidup dalam ketaatan. Dalam zona peperangan ini penting hidup dalam ketaatan. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Berapa kali kita mendengar firman Tuhan dan kemudian muncul di hati, enggak kok, aku kan begitu itu karena begini-begini, selalu punya alasan di hati untuk membenarkan apa yang dilakukannya. Padahal firman Tuhan jelas berkata A, jelas berkata B, jelas berkata C. Tapi aku enggak begitu itu kan karena aku begini. Selalu punya alasan di hati untuk menentang setiap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Bahkan ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, bahkan seorang nabi palsu, kalau dia bernubuat dan orang yang dinubuati itu mengimani, jadi loh saudara, walaupun nubuatannya palsu. Contohnya waktu itu kan begini, misalnya ada seorang nabi berkata kepada si A begitu, Pak, kalau kamu kasih duit ke saya 1 juta, nanti Bapak akan diberkati 10 juta. Pernah dengar kesaksian ini enggak saudara? Banyak yang ketipu akhirnya. Kalau kamu kasih aku 1 juta, kamu dapat 10 juta. Kalau orang ini meyakini, mengimani apa yang dikatakan nabi ini adalah benar, dia akan dapat berkatnya 10 juta. Tapi si nabi akan dihukum oleh Tuhan karena dia menubuatkan palsu. Gitu kan? Paham ya saudara ya? Jadi maksud saya adalah begini loh. Jangan sampai ada alasan untuk menentang kebenaran. Sebab kalau itu adalah delalah, ini bahasa Jermannya, delalah benar datang dari Tuhan. Pak, kalau kamu ngasih aku 1 juta, kamu akan dapat 10 juta. Walaupun ini ngapusi,
dia ngimani, dia dapat berkatnya. Tapi nek ini delalah bener, tapi ra mungkin. Nah gitu kan saudara. Justru dia yang akan kena hukuman dari Tuhan. Karena ternyata ini datang dari Tuhan. Jadi jangan pernah menentang kebenaran. Masuk di telinga, masukkan ke hati, diresapi, direnungkan. Supaya apa? Oh iya, ini Tuhan ngomong, ini Tuhan bicara. Jangan ditentang, jangan dikasih alasan di dalam hati. Oh aku enggak gitu kan karena ini, aku enggak gitu kan karena ini, aku enggak gitu kan karena ini. Jangan. Ketaatan itu penting. Waktu Israel enggak taat, itu jadi jerat. Nah, alasan yang kita buat di dalam hati sekalipun, itu nanti akan jadi jerat buat kita. Maafkan berapa banyak dari kita, mungkin, maaf kalau ada mau maaf, tapi saya misalkan saja. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sampai hari ini belum bisa mengampuni karena ada alasan yang dibuat. Berapa banyak di antara kita yang masih melakukan dosa ini itu tertentu karena alasan yang dibuat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan alasan demi alasan. Intinya adalah dalam zona peperangan ini harus hidup dalam ketaatan. Kalau Tuhan suruh bilang tumpas, habiskan, robohkan, harus dilakukan. Kalau tidak, bisa jadi jerat. Jeratnya saat itu tidak. Jeratnya bisa berpuluh-puluh tahun kemudian. Alkitab memang tidak menulis jarak dari Yosua sampai kepada hakim-hakim. Tapi ada orang juga menafsirkan itu juga bukan jarak yang pendek, tetapi juga bisa jadi bukan jarak yang panjang. Karena bahasanya setelah Yosua mati, mereka bertanya, apakah begitu mayatnya hari ini dikuburkan, terus nanti sore terus langsung tanya sama Tuhan, juga nggak ngerti, nggak ada data yang jelas. Tapi dampak jerat itu terus menerus terjadi pada hidup orang Israel. Bahkan sampai pada zaman sebelum Yesus lahir. Jerat itu masih ada. Penyembahan berhala itu masih berjalan dalam hidup orang Israel. Pada waktu tembok Yerusalem dipulihkan untuk yang kedua kali, apakah mereka akhirnya berhenti? Tidak. Nah, yang saya tangkap begini, spirit. Jadi spiritnya orang Kanaan yang tadinya enggak dihalau secara seluruhnya membuat atmosfer mereka menjadi penyembahan berhala. Saya katakan sampai pemulihan tembok bait suci yang kedua di zaman Alkitab ditulis itu. Apakah mereka berhenti melakukan penyembahan berhala? Tidak. Jawabannya tidak berhenti. Kenapa? Dengan tidak menghalau, atmosfernya sangat mempengaruhi. Nah ini yang perlu disadari Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Jawa bilang hawone. Jadi di mana Anda berada, dengan siapa Anda berkumpul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita menjalin relasi, siapa orang yang kita jalini relasi ini. Ini akan sangat mempengaruhi hawa. Gitu loh, atmosfer kalau bahasa saya. Kenapa? Spiritnya harus dijaga. Bukan berarti kita mengasingkan diri dari dunia dan kemudian enggak, tidak, bukan itu. Tapi harus waspada. Harus ngerti betul-betul. Nah, berulang kali sudah saya sampaikan, kalau sesuatu itu membuat kita jauh, tidak bisa melaksanakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, ini peperangan. Kenapa? Atmosfer Bapak Ibu Saudara. Jadi jerat di kemudian hari. Bukan sekarang, bukan 3, 4, 5 tahun, 10 tahun, enggak. Di kemudian hari. Dan bahayanya adalah bahwa jerat itu dirasakan sampai pada keturunan kita. Itu yang bahaya. Karena berarti jeratnya sudah sangat mengikat kuat. Sehingga keturunan kita pun merasakan ikatan jerat itu. Israel ini berketurunan, turun temurun maksud saya. Akhirnya menjadi penyembah berhala. Detik ini mereka pisah. Belum dipulihkan. Ya nanti pasti akan dipulihkan. Tapi perpisahan harus terjadi. Karena apa? Jerat.
Kenapa pecah? Karena yang sebagian menyembah berhala, sebagian tetap mau taat sama Tuhan. Perpecahan terjadi. Jangan dianggap remeh. Hawa atmosfer bahasa saya. Jangan dianggap remeh. Anda kerja dalam sebuah lingkungan yang kayak apa? Oh, ini lingkungannya penyembah berhala. Keluar dari pekerjaan itu. Harus keluar kalau saya boleh sarankan. Tapi kan keputusan pada Anda, bukan saya. Kenapa? Ini jerat nanti. Kita nggak sadar, atmosfer itu bisa masuk. Saya bolak-balik ngoroi telinga anak saya. Ojo koke nonton TikTokan, ojo koke nonton bangsa sing kaya ngono. Kenapa? Itu jerat. Karena waktu ada satu tayangan yang lewat dan itu mengandung sebuah atmosfer, mengandung sebuah spirit. Tidak sadar masuk itu. Masuk awalnya di pikiran. Kenapa? Anak saya ini sekarang mulai banyak takutnya. Takut dengan tikus, takut dengan anjing, takut dengan serangga. Wah, kowe hati-hati, kowe kudu didongake kowe. Ora iso kaya ngono kuwi. Anak Tuhan tidak boleh penakut kayak begitu. Mulai banyak takutnya, mulai banyak halusinasinya. Ngelihat apa jadi kayak seperti ngelihat apa. Weh, hati-hati kowe. Ojo nonton meneh. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf banget. Mohon maaf, saya tidak bermaksud bagaimana. Tapi itu bahaya loh. Makanya anak-anak ojo ditontoni TikTokan. Ya. Loh, kalau TikTokannya ayat-ayat Alkitab ada ya kan? Di konten TikTok itu yang isinya ayat Alkitab, kesaksian, baca yang gitu nggak apa-apa. Tapi sing ngene kae ojo. Oh, masalahnya orang ngerti. Itu aja masalahnya di situ. Anda bisa memastikan bahwa itu tidak mengandung spirit yang buruk, silahkan. Tapi katakan sama saya, Pak, saya yakin, percaya Tuhan ngomong sama saya, ini tidak mengandung spirit yang negatif. Silahkan. Tapi selama Anda tidak bisa pastikan itu, saya katakan sebagai gembala, jangan. Jangan, hati-hati. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kita lagi gini ya, kalau ada orang diajak kebaktian susah, ini perlu diwaspadai. Diajak sergep angel, perlu diwaspadai. Diajak perang emoh, perlu diwaspadai. Jangan-jangan atmosfernya sudah mulai rusak. Atmosfer ilahi dalam hidupnya mulai rusak. Karena sudah merasa nggak enak, nggak nyaman. Orang yang atmosfernya kuat, kemarin saya ngomong, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus tenanan, itu bisa berkata tidak kepada penyembahan berhala. Gitu loh saudara, yang kemarin saya sampaikan itu. Bisa berkata tidak karena dia hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Hasilnya dia apapun resikonya dia bayar harga. Diusir dari keluarga nggak masalah, ngopeni anak dewe tanpa ada penghasilan nggak bingung. Karena ada Roh Kudus. Berarti kalau orang diajak sergep, diajak maju rodo angel, perlu waspada. Kalau itu terjadi dalam keluarga kita, doa peperangan kita harus lebih banyak lagi, katakan amin. Harus lebih banyak lagi. Memang sih sebagai manusia itu kadang-kadang gemes. Jak sergep angel. Tapi ini artinya peperangan kita pasti lebih berat. Peperangan kita harus lebih besar lagi. Senjata kita harus lebih gede lagi. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Memahaminya seperti itu. Supaya apa? Semuanya dapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan biarkan kalau Tuhan perintahkan halau, semuanya harus dihalau. Karena besok 30, 40, bisa 50 tahun yang akan datang itu jadi jerat. Persoalannya jenengan yang dengar firman hari ini mungkin sudah dipanggil Tuhan. Keturunan yang melanjutkan tidak ngerti apa-apa, padahal jeratnya masih ada. Gara-gara kita hanya diam saja. Kita tidak urusi itu. Kita nggak bereskan itu. Kita nggak bersihkan itu. Nah ini yang cilaka di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi bicara tentang atmosfer ini nggak main-main, serius. Sangat serius. Sangat serius. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam tahun ini sebenarnya Tuhan gerakkan kita untuk lakukan doa keliling. Tapi
Dalam perjalanan hampir selesai tahun ini, doa keliling itu belum sempat kita lakukan. Di awal tahun saya sudah ngomong sama pengurus, kita harus lakukan doa keliling. Kenapa belum? Tuhan belum boleh. Tuhan belum boleh, kenapa? Nah itu yang harus tahu jawabannya. Kemungkinan nih banyak lobang. Nanti waktu kita doa keliling panahnya mancep kabeh, cep, remuk kita. Nah, artinya apa? Ada banyak yang mungkin harus diberesin. Jadi mohon maaf. Mungkin memang perlu disikat bersih. Rinsonya nggak mungkin cukup sekilo barangkali. Ngantek munduk lah, gitu kan? Ngantek belakur lah. Sing penting resik. Disikat nganggo sikat napa nika jenenge? Sikat. Ya bila mana perlu sikat kawat gitu ya. Sikat plastik sudah tidak mempan, harus sikat kawat barangkali. Gitu ya. Lah disikat kawat kan lebih pedih, lebih sakit. Enggak apa-apa. Demi perkenanan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Demi perkenanan di hadapan Tuhan. Saya rindu seperti itu. Karena memang kita sedang mempersiapkan diri untuk menikmati janji Tuhan. Apapun cara pandang saudara itu bisa beda-beda sih, gitu ya. Nangkapnya bisa lain-lain karena Tuhan bicaranya bisa masing-masing ke orang bisa beda. Tapi prinsipnya hiduplah dalam ketaatan. Kalau harus dihalau, dihalau. Kalau harus dimusnahkan, dimusnahkan. Itu yang Tuhan minta dari kita semua. Karena itulah yang Tuhan mau. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, besok ini tantangannya bisa lebih berat. Tapi percayalah, selama kita tetap ada dalam kedalaman hadirat Tuhan, semua solusi bisa kita temukan. Katakan amin. Selama kita ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, mau kayak apa, tetap kita bisa lalui. Katakan amin. Kuncinya cuman, ayo sama-sama kita lebih lagi di kedalaman hadirat Tuhan. Lebih lagi menyadari tugas panggilan kita dalam zona peperangan yang sama-sama kita hadapi. Lebih lagi kita mengerti bahwa tidak boleh ada lagi jerat, tidak boleh lagi ada hal-hal yang bisa menjerat di kemudian hari. Jadi kalau maafkan saya bicara, kalau pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih tahu, Mas, Mbak, Pak D, Bude, Om, Tante, lakukan ini, tolong dengan segala kerendahan hati. Mari kita lakukan sama-sama. Amin. Amin. Supaya apa? Enggak ada jerat. Hati-hati. Saya ajak kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Dan saya rindu kita akan berdoa syafaat pada saat ini untuk beberapa hal. Mari kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah nanti kita menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan, mari kita nanti sama-sama akan ikuti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan sama-sama, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait suci. Mencari wajah
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama masuk dalam hadiratnya. Hadiratku memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Sekali lagi, dan setelah itu kita sembah Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hadirat kudusmu ya Tuhan, penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya la bakara la mashana marala 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 marala. Ora bashire begira la marala 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 marala. Mari masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan, agar ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Ya rabakara la bayara la bashana marala 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 marala. Ya la bakara la mashira la la mayara la marala 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 bagira la marala marala marala. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba Baba 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 Bakara la Barala Bayara la Barala Barala Mashira la Barala Barala. Ya Rabba Baba 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 Baba. Shira Baba Bakara la Barala Bayara la Barala 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 Barala. Oh Rabba Shira la Barala Barala Bakara la Barala Barala. Oh Rabba Shikira la Bakara la Bayara la Barala 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 Barala. Haleluya, 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 haleluya. Yara la bakara la mayara la bashena la mara la bakara la mayara la mara 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Shanara la mara 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 la mayara la mara la mara la mara la mara la mara la. Ora mashira ra 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 bakira mara la mara la shira mara ra 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 mayara la mara la mara la mara la mara la mara shira bakara la mayara la mara la magira la mara la mara la mara la mara la mara la shira bara 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 la bakira la mura bara la mayara la mara la mara la mara la ira la mara la mashiri ri ra bakira la mayara la mara la mara la ira la mara la mura bashi ara la mara la mara la mara la mara shira la mara 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 la
Ora lama shirara marala marala mugira lama ya lalamu. Ora lama shana baba 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 baba. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Bapak, demi nama Yesus, sebelum lebih lagi kami sepakat berdoa, bersyafaat, menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Semua keluarga kami yang bertalian darah maupun keluarga kami yang terkoneksi, terhubung dengan kami, semuanya tutup bungkus dengan darah Yesus, meliputi seluruh aspek hidup kami, juga roh, jiwa, dan tubuh kami seluruhnya. Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Jagai dengan pasukan malaikatmu dan pagari dengan kasih setia dan tembok berapimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang seperti yang pernah Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang kering dan dihidupkan kembali dalam anugerah-Mu, dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, saat ini hamba perkatakan, hamba nyatakan, hamba deklarasikan, hamba nubuatkan, setiap tulang-tulang yang kering yang ada di tempat ini bangkit, hidup demi nama Yesus, demi nama Yesus. Dan tidak ada lagi yang mengalami kekeringan, kekeringan baik secara roh, kekeringan secara ibadah, kekeringan dalam pelayanan, kekeringan dalam hidup keluarga rumah tangga, kekeringan dalam pekerjaan, kekeringan dalam sekolah kuliah, dalam hal apapun tidak ada yang kering. Semua tulang-tulang kering hidup, bangkit kembali dalam nama Yesus. Aku nyatakan, aku deklarasikan, demi nama Yesus, setiap tulang kering hidup, setiap tulang kering hidup demi nama Yesus Kristus. Setiap pikiran-pikiran yang kering juga dihidupkan sehingga hikmat surgawi turun atasnya demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan meteraikan itu di setiap kami terjadi, tergenapi, termeterai atas kami semua demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Aku tolak, aku hardik keluar segala macam bentuk pekerjaan iblis atas kami semua demi nama Yesus, keluar. Dan setiap kami ditahirkan dengan darah anak domba Allah yang membasuh setiap kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan mulai kita akan sama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita rebut generasi gereja di tempat kita, generasi gereja dimanapun, supaya diselamatkan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita patahkan, hancurkan dari mereka, dan kita rebut jiwa mereka supaya mereka menjadi generasi yang kudus, generasi yang berkenan kepada Tuhan. Mari angkat suara, kita berdoa bersama-sama. Saat ini kami sepakat berdoa merebut generasi kami Tuhan, generasi gereja ini, generasi gereja dimanapun Tuhan, demi nama Yesus. Setiap generasi penerus pelayanan, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, dengan ini kami rebut di demi nama Yesus. Kami rebut dari segala tipu daya iblis, kami rebut dari segala cengkeraman maut, kami rebut dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Semua ikatan-ikatan yang menjerat yang ada dalam hidup mereka kami putuskan, hancurkan demi nama Yesus. Dan kami rebut mereka demi nama Yesus dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, menjadi milik Kristus sepenuhnya. Meterai tanda darah anak domba Allah ada pada mereka semuanya, sehingga tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Tuhan. Oleh karena darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib menebus mereka, menyelamatkan mereka, dan memeteraikan mereka menjadi milikmu sepenuhnya. Maka sekarang setiap mereka yang ada dalam jeratan-jeratan iblis, ada dalam ikatan-ikatan dosa, terlepas demi nama Yesus. Semua ikatan dan belenggu terlepas demi nama Yesus, demi nama Yesus. Aku bebaskan roh kalian demi nama Yesus, dan kalian bebas dari segala macam ikatan belenggu dosa apapun juga demi nama Yesus. Iblis, engkau tidak berhak atas hidup mereka, sebab mereka menjadi milik Kristus. Darah Yesus telah menebus mereka. Iblis, engkau tidak boleh mendekat hidup mereka, engkau harus pergi jauh. Bahkan segala pengaruhmu, segala ikatanmu hari ini terlepas demi nama Yesus, dihancurkan demi nama Yesus Kristus. Dan aku hardik kalian iblis, keluar demi nama Yesus, pergi dari setiap kehidupan anak-anak generasi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap generasi kami, generasi gereja ini, generasi gereja dimanapun, tutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Jagai dengan pasukan malaikatmu Tuhan.
dan pagari dengan kasih setia serta tembok berapi-Mu. Terima kasih Tuhan, biar gereja ini, setiap gereja Tuhan dimanapun, akan dilanjutkan untuk merebut setiap wilayah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan untuk diduduki, dan mereka adalah yang akan melanjutkan. Maka biarlah kekuatan itu menyertai mereka, pengurapan itu menyertai mereka. Saudara saya, kalau digerakkan begini, setiap jogger yang ada di sini bisa berlutut, setiap bapak ibu saudara yang di sekitarnya bisa mengulurkan tangan dan memberkati mereka. Mari silakan saudara lepaskan berkat buat mereka. Silakan saudara berkata-kata, berdoa, melepaskan berkat, memberkati mereka semua. Shikirala barabata karala mashanara la barala barala mashikirala barala 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 mashikirala barala 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 barala. Kami lepaskan sama-sama berkat dari surga turun atas setiap generasi gereja kami Joger, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Kirabata karala mashanara la barala bakarala mashana bakarala barala barala. Terlepas berkat itu atas mereka, terlepas berkat atas mereka, terlepas berkat bagi mereka demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka, roh takut akan Tuhan turun atas mereka demi nama Yesus. Dan mereka akan menjadi generasi yang meneruskan perjuangan pelayanan di gereja ini, merebut sebanyak-banyaknya jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan, menduduki setiap wilayah-wilayah yang Tuhan janjikan, merebut setiap, menuntaskan setiap tugas tanggung jawab yang belum terselesaikan di generasi sebelumnya. Demi nama Yesus Kristus, ada pengurapan ilahi turun atas mereka, ada berkat ilahi turun atas mereka. Mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik, karena Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka tidak akan khawatir dengan semua hidup mereka, karena Tuhan yang telah menjamin, dan mereka akan belajar percaya, beriman kepada Tuhan. Tuhan yang menjamin. Mereka nggak akan sibuk lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa mereka jauh daripada Tuhan, tetapi mereka akan setia kepada Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Mereka akan setia seperti Samuel yang suka ada di hadirat Tuhan, seperti Yosua yang suka di hadirat Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang suka tinggal di hadirat Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa otoritas yang luar biasa. Semua yang masih terikat dengan dosa, demi nama Yesus aku putuskan sekarang, aku lepaskan sekarang demi nama Yesus. Dan engkau generasi Yosua, engkau bukan lagi generasi yang terikat dengan dosa. Ingat bahwa Tuhan telah menebus engkau dari semua perbuatan-perbuatan dosa. Engkau harus jaga hidupmu untuk hidup suci benar di hadapan Tuhan. Engkau harus jaga hidupmu supaya engkau terus melayani Tuhan dan lebih giat, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Engkau akan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan dengan semua yang ada pada hidupmu yang Tuhan taruh padamu. Demi nama Yesus kami lepaskan berkat ini turun atas mereka semua, dan dimeteraikan dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, terjadi, tergenapi, termeterai dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Makasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan atas kami. Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami seluruh CSKV Murni, jagai kami Tuhan, supaya kami tetap ada dalam kebenaran-Mu senantiasa. Jagai kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kami relakan diri kami untuk dicambuk dengan tongkat penggembalaan Tuhan, asalkan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Olehnya bila kami menyimpang ke kanan atau ke kiri, biar tongkat penggembalaan-Mu saja Tuhan yang akan membawa kami kepada jalan yang benar. Makasih Tuhan, kami mensyukuri buat semua kebenaran firman dan semua yang Tuhan sudah lakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini berkati, katakan amin.